Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Hafid Abdullah El Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan dunia. Baik, kepramukaan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang menulis atau merangkum pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Lord Baden-Powell of Gewel, yang nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, namun lebih dikenal dengan BP. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Ayahnya seorang profesor geometri di Universitas Oxford bernama Baden-Powell yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Baden-Powell bergabung dengan pasukan Hussars ke-13 di India pada tahun 1876. Kemudian dari tahun 1888 sampai 1895, Baden-Powell sukses bertugas di India, Afghanistan, Zulu, dan Ashanti. Semasa Perang Boer, Baden-Powell bertugas sebagai staf dari pasukan kerajaan Inggris. Menjadi kolonel pasukan berkuda di Afrika Selatan, pengalaman terkepung oleh bangsa Boer di kota Mafeking, Afzal selama 127 hari. Kekurangan makanan, kemudian mengalahkan bangsa Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalamannya tersebut ia tulis menjadi sebuah buku dengan judul Aids to Scouting, yang sebenarnya untuk memberi petunjuk kepada tentara Inggris agar dapat melakukan tugas penyelidik dengan baik. Buku tersebut memuat cara menjelajahi hutan. Diperlukan kecakapan tertentu, baik diperoleh dari alam maupun tokoh masyarakat yang dilalui, seperti mengenali jejak, perjalanan yang baru dilewati untuk keluar dari rimbunya hutan, mengenali buah-buahan yang dapat dimakan atau yang tidak dapat dimakan, air yang boleh diminum, mengetahui arah mata angin tanpa melihat arah matahari karena rimbunya hutan, dan sebagainya. Untuk menguji kebenaran isi buku itu, 21 orang pemuda yang menanamkan kelompok Boys Brigade mengadakan perkemahan di Pulau Brownsea Island pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Peserta perkemahan melakukan pengembaraan menerapkan isi buku Aids for Scouting bernama Baden-Powell. Pengalaman dalam perkemahan tersebut dicatat setiap hari. Pada akhir perkemahan, catatan tersebut dikumpulkan menjadi satu oleh Baden-Powell. Dijadikanlah sebuah buku dengan judul Scouting for Boys yang diterbitkan tahun 1908. Kelompok anak muda yang melakukan perkemahan di Brownsea tersebut mengubah nama kelompoknya dari Boys Brigade menjadi Boy Scout, yang menjadikan Scouting for Boys sebagai buku panduannya. Kemudian ajaran Baden-Powell ini berkembang dan berdirilah organisasi kepanduan yang semua hanya untuk anak laki-laki berusia penggalang yang disebut Boy Scout. Kemudian disusul berdirinya organisasi kepanduan putri yang diberi nama Girls Guide atas bantuan Agnes, adik perempuan Baden-Powell, yang diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell dengan buku panduan Handbook Girl Guidance, dikerjakan sama-sama dengan Agnes Baden-Powell tahun 1912. Baden-Powell kembali ke Inggris tahun 1908, menjadi Letnan Jenderal, dianugerahi kesatria tahun 1909. Pada tahun 1910, Baden-Powell meminta pensiun dari tentara Inggris dengan pangkat terakhir Letjen atau Letnan Jenderal. Ia menikah dengan Olaf Clare Soames pada tahun 1912 dan dianugerahi 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1912,
berdiri pandu usia siaga yang disebut CUB, Anak Serigala, dengan buku Jungle Book berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba, anak yang dipelihara oleh serigala. Karangan Rudyard Kipling sebagai cerita pembungkus kegiatan CUB ini. Kemudian tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout Pramuka Usia Penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17. Tetapi masih sering giat di bidang kepanduan. Dengan buku panduan Rovering to Success Mengembara Menuju Kebahagiaan yang telah diterbitkan tahun 1912. Pada tahun 1920, para pandu sedunia berkumpul di Olympia, London, Inggris, dan dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Ketika hari terakhir kegiatan Jambore tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Sejak tahun 1920 itu, dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya berada di London, Inggris. Pada tahun 1929, Baden-Powell mendapatkan gelar kehormatan Lord, sehingga namanya menjadi Lord Baden-Powell of Gilwell dengan julukan Baron. Gelar tersebut diberikan oleh Raja George V setelah berkeliling dunia termasuk berkunjung ke Batavia, untuk sekarang bernama Jakarta di Indonesia. Tanggal 3 Desember 1934, sepulang meninjau Jambore di Australia, Baden-Powell beserta istrinya menghabiskan waktu tinggal di Inggris sekitar tahun 1935 sampai 1938. Kemudian ia kembali ke Afrika, tanah yang amat dicintainya. Masa tuanya di Nyeri, Kenya. Beliau wafat tanggal 8 Januari 1941 dan diantar di atas kereta yang ditarik oleh para pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Pada tahun 1958, Biro Kepanduan Sedunia Putra dipindahkan ke London ke Ottawa, Kanada pada tanggal 1 Mei 1968. Dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Biro Kepanduan Dunia Putra hanya mempunyai 40 orang staf yang ada di Geneva dan 5 kantor kawasan, yakni Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Biro Kepanduan Dunia Putri sampai dengan sekarang tetap berada di London dan mempunyai 5 kawasan, yakni Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, Amerika Latin. Nah, untuk selanjutnya ya ini sejarah pramuka Indonesia. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda National Patriotic Organisation NPO di Bandung, sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan Jong Indonesian Patriotic Organization JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu bernama Indonesian National Patriotic Organisasi INPO di Bandung pada tahun 1926. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya National Patriotic Organisasi NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan Jong Indonesian Patriotic Organisation JIPO. Kedua, organisasi cikal bakal kepanduan ini meleburkan diri menjadi satu. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan pramuka. Masa Hindia Belanda. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia.
Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu, tampak ada dorongan dan semangat untuk bersatu. Namun, terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinder Organization (NPO) pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri, serta kemudian berganti nama menjadi Nederland Indisch Pathfinder Vereniging (NIPV) pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang dipakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Pathfinder Organisasi, berdiri pada Prakarsa SP Mangkunegara pada tahun 1916. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.